Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Taufik Albert, mahasiswa dari program studi Teknik Komputer Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi robot simulator, di mana robot simulator yang telah saya buat dapat melakukan simulasi untuk robot lengan. Baik, langsung saja kita akan buka aplikasi robot simulator. Robot simulatornya namanya RoboSim, di mana aplikasi ini dibuat untuk memenuhi tugas tengah semester dari mata kuliah robot dan otomatisasi. Baik, ini adalah tampilan dari aplikasi robot simulator. Ini ada expand dialog yang dapat melakukan expand terhadap tampilan dialog. Ya, di sini terdapat bagian simulator, kemudian di bagian bawah terdapat bagian yang dapat melakukan setting terhadap kamera dari simulasinya. Di sini terdapat kamera rotational slider yang digunakan untuk melakukan rotasi kamera pada simulasi, dan kamera translation slider yang digunakan untuk melakukan translasi kamera. Baik, kita akan mencoba apabila melakukan rotasi terhadap sumbu X, ya, seperti ini, sumbu Y, dan ini adalah terhadap sumbu Z. Kemudian translasi terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, dan terhadap sumbu Z. Di bagian bawah terdapat tombol default setting untuk mengembalikan default kamera ke bagian awal. Kemudian ini dapat show koordinat yang digunakan untuk menampilkan koordinat pada masing-masing J-nya. Untuk lebih jelasnya, kita akan mencoba membuat sebuah robot arm, di mana pada bagian menu program dapat 3 bagian, yaitu robot configuration, robot kinematik, dan robot trajectory. Ya, ini adalah robot configuration, di mana bagian robot configuration ini digunakan untuk melakukan konfigurasi robot lengan yang akan kita buat. Misal pada bagian robot info terdapat bagian DOF, di mana ini akan menggambarkan dari berapa banyak degree of freedom atau derajat kebebasan dari robot kita. Yaitu misal kita memasukkan nilai DOF-nya sebanyak 4, maka di sini join yang aktif dapat 4. Kemudian apabila 10, maka join yang aktif adalah 10, seperti itu. Nah, di aplikasi simulator ini batasan untuk joinnya adalah 10. Namun apabila kita melakukan input DOF lebih dari 10, maka akan keluar pemberitahuan, yaitu batas maksimal join adalah 10. Kemudian nilai DOF akan kembali ke 0. Nah, pada bagian daya parameter dapat bagian alpha, A, kemudian theta, D, dan theta. Alpha ini merupakan bagian yang digunakan untuk melakukan rotasi terhadap sumbu X. Kemudian A adalah panjang lengan dari robot, kemudian theta adalah rotasi dari join terhadap sumbu Z, kemudian D adalah perpanjangan lengan terhadap sumbu Z, kemudian tipe di sini adalah untuk menentukan tipe dari join robot lengan, di mana join robot lengan terdapat 2 tipe yang ada dalam simulasi ini, di mana terdapat join rotasional dan join prismatik. Baik, kita lanjutkan. Kita mencoba untuk membuat robot lengan sebanyak 2 DOF. Kemudian kita masukkan nilai A sebanyak sebesar 2 cm, kemudian alpha kedua sebesar 2 cm, kemudian D nya adalah 2 cm. Misal kita memasukkan nilai alpha untuk join pertama adalah 45, maka hasilnya adalah seperti ini.
apabila kita melakukan perubahan pada theta ini, untuk tipe apabila kita merubah ini adalah tipe rotasional. Bila kita menginginkan tipe prismatik, maka kita mengubahnya dengan nilai 1. Ini adalah gambaran dari join prismatik. Ini adalah robot configuration dan dialog utama. Jadi apabila kita melakukan perubahan pada parameter yang ada di sini, maka akan langsung mengubah gambaran dari simulasinya. Nah, pada dialog awal ini terdapat show koordinat. Maksudnya adalah kita dapat menggambarkan secara langsung koordinat pada masing-masing joinnya. Terkadang kita kebingungan untuk menentukan koordinat, maka pada simulasi ini saya memberikan kemudahan dengan menggambarkan koordinat dari robotnya. Nah, kita masuk koordinatnya seperti ini. Nah, misal kita melakukan alfa di sini sebesar 45, maka suhu x y sama z nya adalah seperti ini. Kita mendekat, kemudian rotasi terhadap suhu x. Nah, ini adalah gambaran dari koordinatnya. Kemudian bagian selanjutnya adalah robot kinematik. Dari hasil robot kinematik ini dapat dua bagian, yaitu bagian yang menampilkan end effector dari robotnya. Ya, ini adalah end effector dari robotnya, dimana nilai x adalah 4, nilai y adalah minus 1,4 sekian, kemudian posisi z adalah 3,4 sekian. Nah, pada bagian di bawahnya terdapat bagian yang dapat merubah nilai join dari robotnya. Misalnya join di sini kita masukkan nilai 60, kemudian join kedua kita masukkan nilai minus 20. Nah, untuk menerapkan nilai join yang kita set di sini agar dapat masuk ke dalam simulasi, maka kita mengklik tombol add. Maka nilai join yang sudah kita inputkan di sini akan berubah terhadap simulator dan juga terdapat pada dia parameter di robot configuration. Gitu. Nah, tampilan dari join ini akan dipengaruhi oleh bagian robot configuration. Misalnya kita menampilkan 3 join, maka di sini akan tampil 3. Kemudian apabila kita 2 join, maka di sini akan 2. Jadi dialog-dialog yang ada di aplikasi ini saling terhubung satu dengan yang lainnya. Setelah bagian robot kinematik terdapat satu bagian lagi, yaitu robot trajectory. Ya, robot trajectory ini digunakan untuk melakukan trajectory planning pada robot tangan. Namun pada aplikasi ini hanya dapat mensimulasikan trajektori robot yang terdapat yang terhadap pada joint space saja, belum dapat mensimulasikan terhadap workspace saja. Nah, sini terdapat inisialisasi ada point, time, kemudian di sini ada mode. Nah, point ini adalah berapa banyak pad yang akan dilalui oleh robot, kemudian time di sini adalah waktu yang diperlukan. Kemudian modenya ada dua, time per pad sama time per track, dimana time per pad ini akan merepresentasikan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tiap padnya, sedangkan untuk time per track adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu track trajectory. Misal kita memasukkan time sebanyak 1000, di sini time dalam
satuan milisecond, kemudian poinnya adalah 20. Jadi time per batch-nya adalah di sini apabila kita masukkan time per track, maka dalam 1000 milisecond akan dilakukan track robot atau 20 poin ini akan dilakukan dalam 1000 milisecond itu. Dan inisialisasi adalah 0 ke 180, kemudian ini adalah 0 ke 45. Kemudian kita klik start, maka akan langsung disimulasikan oleh robot di sini. Kemudian di sini akan ditampilkan nilai-nilai dari tiap poinnya. Itu. Jadi lebih jelas. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai simulasi robot arm atau robot tangan yang telah saya buat. Semoga aplikasi ini dapat bermanfaat untuk selanjutnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.